Oi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sehat Iman? Alhamdulillah Kang Beni. Kita coba apa namanya? Saya ingin ini Kak Iman, ingin wawancara Kak Iman karena bagaimanapun yang saya kenal Kak Iman adalah sosok wartawan yang udah senior di sini geserin sedikit. Situ Kak Iman yang kencengan, yang agak sedikit biar agak nyaman. Cari posisi senyaman mungkin. Kang Iman adalah yang saya kenal itu seorang wartawan senior di Provinsi Banten. Tahun 1984 udah mulai jadi wartawan ya. Ya betul. Nah itu kan Wartawan di Kompas. saya baru lahir Kang Iman. Ah, 1984 saya baru lahir. cucu gua dong. Iya, ada dari berarti berapa tahun Kang Iman jadi wartawan? Hampir 35 ya, 34, 35. Kalau ya sekarang kan 1984, sekarang 2021 ya, lebih 30 lah. 30. Lebih dari 30 tahun. Enggak. Bisa bercerita Kang Iman dulu, Kang Iman di media apa saja? Saya memang kalau Kompas itu bukan ini ya, mencetak wartawan. Karena itu saya memang cetakan wartawan Kompas dulu. Jadi saya tidak memiliki latar belakang jurnalistik, kosong sama sekali. Saya mengenal jurnalistik justru setelah diterima di Kompas. Nah, memang ada sistem, mereka itu sejak dulu memang memiliki sistem dalam bagaimana mendidik dan mengembangkan wartawan. Tapi saya lebih senang mengatakan bahwa Kompas itu rata-rata, kalau dulu ya Kompas cetak dulu itu istilahnya saya, mereka mencetak bukan mendidik. Karena dengan mencetak dia memasukkan gaya dan cara, bahkan cara meliput pun mengedepankan low profile, orang yang santun dan sebagainya. Jadi makanya saya bukan saja dulu ya wartawan Kompas cetak dulu ya, itu bukan saja soal bagaimana membuat berita, tetapi bagaimana dia menghadapi narasumber dan sebagainya, itu memang dipandu betul sehingga replika apa yang menjadi misi dan visinya Kompas itu terlihat dari sehari-hari dalam menjalankan tugasnya. Ya saya mengundurkan diri, bukan dari Kompas mengundurkan diri karena ada masalah-masalah pribadi ya, masalah keluarga lah. Saya harus memilih dan berusaha untuk mungkin pada titik jenuh kali ya, sekian tahun sampai tahun 99 itu saya di Kompas mengalami titik jenuh, dan kebetulan pada saat itu ada masalah keluarga yang cukup rumit dan saya memilih untuk resign lah. Itu berapa tahun di Kompas ikutinya? Jadi wartawan Kompas ya, mungkin hitungan 19 atau berapa. Berarti 19 tahunan. Dan mungkin. itu wartawan Kompas koran ya? Iya, cetak. Koran harian Kompas ya. Nah sejak itu lalu saya berusaha tuh untuk tidak menyentuh dunia jurnalistik. Tetapi ya susah ya. Memang Allah sudah menganugerahkan keahlian saya adalah di jurnalistik. Artinya setelah saya berusaha selama setahun lah untuk tidak menyentuh dunia jurnalistik, sambil membenahi persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan yang non keluarga, itu ternyata memang saya balik lagi, usaha-usaha yang saya bangun ada tutup dan sebagainya. Balik lagi kemana? Ya ke cetak lagi.
Itu Sinar Harapan. Sinar Harapan waktu itu, Sinar Harapan sempat diberangus tahun 1985 oleh Pak Harto. Kemudian di tahun 2000-an Sinar Harapan kemudian muncul lagi namanya. Itu Koran Sore. Nah, Koran Sore saya kebetulan sempat di Jakarta, kemudian karena ya itu tadi pertimbangan keluarga mencoba untuk menjauh dari Jakarta. Pilihan saya ke Serang. Walaupun saya sudah diingatkan oleh manajemen Sinar Harapan bahwa Banten, khususnya non Tangerang ya, itu bukan pasarnya Koran Sore Sinar Harapan. Ya tapi saya agak memaksa ke manajemen. Ya dengan segala risiko saya akhirnya bertugas kembali di Serang, Banten itu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an, 2001 begitu. Nah, baru tuh. Kemudian tahun 2015 Sinar Harapan bangkrut lah. Atau ya memang sudah tidak bisa lagi menopang. Cetakan semakin lama semakin turun. Dunia digital sudah mulai menggurita. Nah, Sinar Harapan mulai baru, kemudian tidak siap dengan itu. Kemudian dia tutup. Nah, Sinar Harapan sekarang muncul di dunia digitalnya cuma tidak terlalu populer. Jadi yang ingin saya coba pahami, hampir 30 tahun lebih kayak menjadi wartawan. Apa sebenarnya yang pertamanya dulu, apakah kemudian ingin jadi wartawan, memang udah ada cita-cita masuk di media nasional, di Kompas jadi wartawan, atau memang kebetulan saja mengalir? Oh, Seperti apa itu Bang? nggak ada cita-cita jadi wartawan karena keluarga saya keluarga guru, keluarga guru. Saya lebih, kalau ditanya dulu pengen jadi apa, ya pengen jadi pengarang. Pengarang? Iya, membuat novel, bikin buku, novel lah, nulis. Iya, jadi pengen penulis, tapi bukan cita-cita yang ini namanya anak kecil ya. Kalau ditanya, tetapi tidak ada dalam pikiran saya untuk menjadi wartawan, karena wartawan itu apa juga belum nggak ngerti dulu tuh. Itu muda. Iya, begitu lulus saya ini masuk ke Kompas dengan ijazah SMA. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa masuk dengan SMA. Sekarang minimal ijazah S1 kan, gitu semua sekarang begitu. Tapi kalau dulu SMA masih bisa. Jadi waktu itu ya ini juga kondisi keluarga ya, seorang guru. Saya sering mengatakan bahwa bapak saya itu guru Umar Bakri, bener deh gitu kan. Anak banyak, keluarga besar lah, KB-nya tuh keluarga besar. Kakak-kakak saya masih kuliah gitu kan. Walaupun saya kemudian ini nggak bisa meneruskan karena nggak ada biaya gitu. Nah, karena nggak ada biaya, saya dipanggil dan diberi pengertian oleh almarhum bapak gitu. Nah, saya ngerti betul. Kemudian ini kenapa prosesnya awal saya jadi wartawan tuh. Nah, kemudian saya minta doa, udah saya ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Kebetulan saya diterima di ada lembaga kursus dulu hebat banget itu, Oxford, di Jalan Dago, Bandung. Ini saya diterima tes gitu. Jadi karena lembaga kursus ya murah kan ya, nggak semahal kalau ini. Terus ya sudah, saya numpang dulu di rumah kakak. Ada kakak tertua saya sudah di Bandung, walaupun masih kuliah gitu. Nah terus oke, bapak dan ibu merestui. Nah sebelum berangkat ke ini tuh, ke Bandung itu, memang orang bapak saya itu berlangganan Kompas, nggak berlangganan koran lain, Kompas. Nah saya buka-buka ada lowongan Jadi dari Kompas. Dan mencari lowongan wartawan. Tulisnya di situ koresponden. Saya nggak ngerti koresponden apa. Wih, ada lowongan. Nah di lowongan itu ada untuk Serang, Banten. Wah ya udah. Jadi sebelum saya berangkat ke Bandung itu, saya kirim tuh, saya masukin ke kantor pos. Ya berangkat, nggak mikir lagi. Nggak mikir karena saya tahu Kompas Kompas, opinion leader, terus
sampai dulu kalau kalau seseorang memegang di bus memegang apa koran Kompas itu dianggap intelek. Jadi saya tidak berpikiran lulusan SMA ya, walaupun ini gitu ya, ya sudah saya udah ke Oxford terus cari-cari, tahu-tahu dapat panggilan untuk di Bandung ini ya, ke kantor redaksi di Bandung, perwakilan di Bandung, di Jalan RM Marta Dinata di situ. Bukan, di Jalan Merdeka. Karena waktu itu kantor Kompas Bandung itu nyatu dengan toko Gramedia, toko buku Gramedia di Jalan Merdeka Bandung. Ke situ, udah menjalani tes apa. Tapi dengan harapan saya, nggak mungkin. Yang pendaftarnya hebat-hebat kok. Bahkan ada yang S2, ahli gizi. Saya bilang tuh S2 ngedaftar kok, ini ngapain gitu. Ya sudah, saya jalani terus prosesnya, akhirnya lulus. Kemudian dilakukan pendidikan 3 bulan. Nah begitu tuh pola Kompas, dilepas ke lapangan, tarik lagi, dididik lagi, begitu pola. Makanya saya bilang dicetak Kompas begitu, Kang Benny. Sejak itulah kemudian ya saya pindah-pindah gitu ke sana kemari. Awal tugas di Serang, makanya saya bisa kenal Pak Agus, Pak Agus Sanjadirja. Kemudian dulu ada sudah almarhum sekarang, saya dekat banget itu. Dan benar-benar dilatih menulisnya dari nol berarti ya? Dari nol betul. Dari nol betul. Tapi gini, saya memang punya ya dari dulu memang senang nulis gitu. Suka bikin puisi, suka bikin cerpen. Bahkan puisi saya sempat dimuat di Kompas. Jadi memang kalau soal bakat menulisnya itu talentanya sudah ada gitu. Karena memang keluarga saya ya keluarga guru apa dan sebagainya. Itu juga faktor-faktor yang kemudian mendukung untuk itu. Gitu Kang Benny. Siap. Terus Kak Iman kemudian menjadi wartawan. Setelah jadi wartawan gimana itu rasanya Iman? Ya enggak lah, kan saya nganggapnya itu sebagai sebuah pekerjaan yang karena banyak menulis dan itu dengan saya sangat senang. Kalau wartawan kan bukan pengarang. Oh bukan, tapi kan artinya saya bermain dengan kalimat-kalimat gitu kan ya. Bermain dengan kalimat, bermain dengan ini ya, kalau pengarang mungkin tidak berdasarkan fakta, dia bisa berimajinasi, tapi wartawan harus berdasarkan fakta kan gitu. Tetapi tetap pada intinya dia menggunakan kata-kata sebagai medium untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan fakta, sama gitu. Orang boleh bilang bahwa karya Pramudia Antatur itu Bumi dan Manusia, kemudian ini banyak ya yang terkenal, boleh bilang itu novel, tetapi ada sebagian yang merupakan fakta-fakta sejarah. Itu kayak begitu. Makanya saya senang. Pertama, saya tidak menjadi beban bahwa ini harus bagaimana, enggak, dijalanin aja, nggak peduli saya mau diterima mau enggak, mau lulus lagi, karena kan ada tes 3 bulan tuh di lapangan, mau lulus mau enggak peduli. Kenapa? Karena ketika saya menulis saya senang gitu. Itu tuh yang kemudian memang berbeda. Kalau puisi kita bisa berimajinasi, tapi karena wartawan saya harus ke Anyer. Berita saya pertama kali yang dimuat di Kompas itu tentang kehidupan nelayan di Anyer. Walaupun kecil, tapi karena Kompas itu besar sebagai opinion leader di Indonesia, maka pengaruhnya juga besar. Jadi bangga lah ya. Waktu itu udah bisa jadi koresponden Kompas, sangat bangga. Ya, ternyata koresponden itu sekedar nama. Toh prakteknya saya tetap jadi wartawan kan. Begitu Kang Benny. Makanya lalu kemudian saya memang asik karena apa? Tidak memikirkan lagi. Karena saya senang gitu loh menyampaikan sesuatu. Cuma perbedaannya kalau waktu saya SMA mengekspresikannya lewat puisi, lewat cerpen. Ada teman saya sudah almarhum, sama-sama di SMA Negeri kelas 1, SMA Negeri 1 Serang, namanya Supriyatin. Kemudian ada sekarang
Golagong, Toto itu juga dari SMK 1 Negeri Serang. Jadi mediumnya itu cuma beda medium. Mediumnya sama, yaitu kalimat, kata, dan sebagainya. Yang membedakan adalah ketika menjadi wartawan dia tidak boleh mengarang, harus berdasarkan fakta. Fakta itu ya bisa fakta lapangan, bisa juga fakta orang ngomong, talking news gitu loh Kang. Dan sekarang Kang Iman masih sampai hari ini masih jadi wartawan. Apakah itu nggak ada kerjaan lain atau gimana Kang Iman? Atau memang mencintai dunia ini atau mencintai jadi wartawan atau nggak ada pekerjaan lain di luar itu? Atau gimana? Pernah bekerja di luar wartawan ya? Oh pernah, misalnya saya pernah jadi BUMD juga. Berapa pernah tahun? Ya nggak lama lah, saya buru-buru berhenti lah, nggak usah ditanya lebih detail ya. Pernah di luar profesi wartawan? Pernah. Tapi hanya rentang waktu. Misalnya saya pernah punya toko, punya jadi pedagang, atau saya pernah mencoba untuk membangun sebuah industri kecil gitu, itu pernah. Karyawan di perusahaan lain itu di selain media pernah? Enggak, lebih pada otonom. Jadi saya menghindar untuk saya berusaha untuk tidak dulu ya, ketika saya berhenti di Kompas itu berusaha untuk tidak menyentuh dunia wartawan, tapi tidak ingin juga jadi buruh misalnya gitu ya, atau bukan karena saya buruh itu jelek, bukan, tapi memang itu agak nggak nyaman buat saya kan gitu. Nah karena itu untuk tidak menyentuh dunia wartawan itu ya beli toko apa di Bekasi. Dari Kompas tadi. Di Bekasi saya sempat punya toko berdagang gitu. Sembako ya? Enggak, buku-buku agama. Jadi itulah yang kemudian ya itu tadi nggak bisa juga. Dunia wartawan buat saya bukan sebuah pekerjaan. Saya memang senang di situ, dan kebetulan Allah memberikan anugerah tentang bagaimana saya menggunakan kalimat itu, bagaimana menggunakan diksi-diksi yang tepat dalam sebuah, sehingga misalnya begini, ada mentor saya, guru saya, namanya Valens Doi, udah almarhum. Dia yang mengajarkan ke saya bagaimana, jadi saya tuh banyak mentor. Mentor pertama adalah sudah almarhum juga, R. Suganda, dia kepala perwakilan, dia mentor lapangan tuh. Kalau orang lapangan, bagaimana dia beroperasi di lapangan, dia jagonya gitu. Nah kalau untuk bagaimana menyusun berita, saya lebih banyak dipengaruhi, terutama kalau saya menggunakan lead deskripsi itu saya lebih banyak dipengaruhi oleh Mas Valens Doi. Dia itu gambarannya begini, bagaimana si pembaca koran ini seolah-olah hadir dalam menonton sepak bola. Itu kelebihannya Mas Valen, saya manggilnya Mas Valen almarhum itu, sehingga tulisan tuh kalau orang baca itu seolah-olah dia hadir dalam pertandingan. Ingat loh, waktu zaman itu kan TV juga terbatas kan, saluran-saluran media lain terbatas, nggak seperti sekarang, sehingga orang ketika membaca beritanya Mas Valen tentang sepak bola itu menggunakan istilah-istilah yang diksi yang tepat, itu seolah-olah si pembaca hadir dalam pertandingan itu. Nah itulah yang kemudian sangat mempengaruhi ke saya. Yang kedua ya juga sudah almarhum orang Ternate itu juga. Itu juga bagaimana pola berpikir dan sebagainya. Tapi intinya Kang Beni, saya itu karena ya pertama senang, hobi. Jadi menulis itu hobi, bukan hanya hobi. Jadi karena sudah kemudian jadi pekerjaan, saya dari dulu itu tuh bukan menganggap sebuah pekerjaan. Jadi asik gitu. Kalau saya menulis dan sebagainya jadi asik gitu. Jadi melupakan itu kalau itu adalah sebuah tugas. Memang tugas. Tapi ketika saya berhadapan dulu nggak ada laptop, Kang Beni, mesin tik yang tak bunyinya itu deg gitu kan. itu kalau sudah di situ saya nggak peduli dengan yang lain.
bagaimana menuangkan, bagaimana menggambarkan sebuah pertandingan atau bagaimana menggambarkan sebuah desa agar dia hadir di pembaca koran loh. Bukan penonton televisi atau pendengar radio, bukan, tapi hadir sebagai dia baca koran tapi seolah-olah dia hadir di tempat itu. Itu tidak mudah. Itulah yang makanya saya bilang saya asik, tidak lagi menganggap pekerjaan begitu, enggak. Nah ketika keluar dari Kompas pun saya mengundurkan diri dari Kompas, itu juga memang awalnya tidak sudahlah saya tidak ingin. Itu di situ ujinya saya. Coba saya berhenti deh, tidak menyentuh jurnalis. Apa pengalaman yang paling hebat dalam hidup Kang Iman selama menjadi wartawan? Menurut Kang Iman sampai sekarang masih menjadi pengalaman yang wah gitu, atau yang berkesan gitu buat Kang Iman? Gimana ya? Enggak ada yang berkesan. Oh enggak. Apa berkesan semua? Justru paling kalau dari sisi human ya, kemanusiaan, humanity. Itu saya peristiwa Aceh. Saya ini sering meliput bencana di Jogja, bencana di ini tahun 80-an kayak misalnya gunung meletus dan sebagainya di Jawa Barat. Saya sering. Udah keliling mana aja memang? Ya, Indonesia. Kalau Indonesia sih relatif sudah lah. Relatif sudah semua. Walaupun Papua itu jarang lah kalau dalam Papua. penugasan jadi wartawan itu. Iya. Hampir semua. Ya nggak Tapi semua sudah. juga sih. Ya ke luar negeri dan sebagainya juga sudah lah gitu. Nah, Wow. kalau yang Kang Benny tadi nanya apa gitu. Yang paling berkesan gitu sampai terngiang. Kan ada beberapa hal, berkesan dari sisi humanity atau berkesan karena lucu kan? Atau karena memang berkesan karena kebodohan saya sebagai wartawan baru dan sebagainya. Itu kan kesan-kesannya macam-macam. Nah kesan humanity-nya itu yang paling ini saya justru ketika kejadian di Aceh. Saya dengan Pak Haji Kurdi waktu itu, saya udah di Serang nih, udah di Banten. Kang Benny, kejadian Aceh itu tahun 2004. Nah begitu datang ke sana, lompong itu, mayat bergelimpangan. Saya tembus ke Melabo, nangis itu, karena itu hanya datar begitu, Kang Benny. Hanya ada petak-petak itu, petak-petak apa? Petak-petak bekas pondasi rumah. Itu saya diam itu. Kenapa diam? Saya juga ngelihat ada boneka. Kan peristiwa tsunami Aceh itu saya meneteskan air mata. Terus yang kedua, saya duduk masih di tsunami. Dari bandara Aceh itu Kang Benny ada sekitar 1 kilo. Itu tempat menguburkan itu. Saya duduklah dengan tentara yang jaga. Saya kasih rokok. Itu yang ngerekodnya tuh. Rekodnya. Rokok. Ini rokok gudang garam filter. Saya ngelihat mata tentara itu sudah ngambang. Iyalah Kang Benny, itu lubang begitu besar. Datanglah truk, dam truk itu kan ya. Ya, itu bukan barang yang keluar, mayat itu. Di satu lubang. Kebetulan dekat dengan saya tiba-tiba ada satu. Tahun berapa itu kan? 2004. Saya sudah di Serang. Ini apa? Kepala bayi. Wah itu sangat berkesan. Itu kesan dari sisi humanity ketika kesan yang banyak hal saya kalau bicara itu menyangkut Kopassus, menyangkut ini saya tidak ingin juga bicara. Karena gitu, iya suka, kalau wartawan pun identik suka ada intimidasi dari orang-orang tertentu, dari narasumber yang enggak Jelas tuh. nggak enak diceritain gitu, nggak terima. Saya cuma satu aja nih, saya tidak akan cerita yang soal ini ya, yang soal Kopassus. Kalah gitu, ini elit. Saya kodim aja nih, kodim. Seumur hidup saya ini yang namanya pistol naruh di sini nih 2 kali. Tapi yang pertama kali itu kejadian di
di Kodim Pandeglang. Saya masih ingat nama ininya, Letkol Infanteri Sugiarto. Orangnya putih, baik sama saya tuh, baik bener. Nah saya tuh habis liputan dari NES, waktu itu NES Perkebunan Inti Rakyat. Perkebunan Inti Rakyat sedang dibangun. Saya habis liputan, saya nulis. NES itu kan konsepnya gini Kang Beni, supaya Kang Beni memahami. Tanah rakyat diambil, nggak ada ganti rugi. Kemudian ditanam perkebunan, kebun sawit dan karet, gitu kan. Kemudian setiap 2 hektar dikembaliin ke ini, kemana, ke petani yang punya daftar lah. Ya walaupun daftar itu ya banyak nanti persoalan, tapi kira-kira begitu konsepnya. Nah ketika proses itu diambil, itu banyak yang nangis. Ada warga di sana itu yang nggak mau pindah dari tanah itu tuh, sholat di siang malam, nangis dong, banyak duka lah gitu ya. Karena kan bagi mereka tanah-tanah itu, kebun-kebun itu kan kebun kayak liar gitu loh ya, tapi kan bisa diambil, melinjo, rambutan, ini buah-buahan kan jadi kehidupan sehari-hari, tiba-tiba ditebas gitu loh, diambil, diratakan gitu. Nah saya nulis sebenarnya sedikit di Kompas itu nulisnya, gitu, bahwa banyak petani di Kabupaten Lebak dan Pandeglang itu ini menangis karena NES. Ada tuh, ada kalimat tuh, saya masih ingat banget kalimat, oknum Babinsa mengintimidasi warga. Saya kan tinggal di rumah orang tua di Ciceri itu, beneran. Subuh-subuh udah dateng itunya bukan stafnya ya, Dandim kan punya ini, sudah di rumah orang tua. Saya kan sudah biasa, siap dan gitu kan ya, kalau bahasa sekarang siap dan, kalau dulu Pak ini dipanggil bapak, oh iya, nggak ada curiga apa-apa. Saya juga belum baca berita gitu kan, saya kirim lewat telek di Telkom gitu kan, pakai ini rover itu kan, bawa ke Pandeglang. Ya saya karena nggak merasa bersalah, tenang-tenang aja gitu, masuk. Pak Dandim di situ tuh di tempat akar, udah mukanya ya karena putih ininya, kulitnya ya letkol itu kan, jadi kok subuh jam 6 lah tiba-tiba udah keluar pistol, kalau mau ngebunuh saya jangan begitu, jebret misalnya. Lah bayangin Kang Beni umur 19 tahun, saya kan jadi wartawan umur 19 tahun, masih pengalaman nol, tiba-tiba pistol taruh di ini, tembak aja saya pakai ini katanya. Dan mohon maaf, agak terbata-bata kan, kaget gitu. Selama ini baik Pak Dandim itu, ada apa? Dilihatin korannya, ini saya dapat apa sih namanya, telegram ya, dapat telegram dari Panglima Siliwangi. Dilihatin, dia negur. Wah tuh, itu Kang Beni, waduh sampai kencing saya tuh di celana. Kalau kamu dia kokang, nempel di sini. Gitu, begitu. Beginiin. Iya. Tapi saya yakin, cuma waktu itu dia ini perwira. Waduh, celaka dia. Ditempelin gini. Tempelin, dingin banget. Depan begini. Iya. Gini. Iya, mejanya kan gede. Dianya berdiri apa duduk gini? Duduk, berhadapan begini. Nempel gitu tuh. Saya tak yakin nggak sih, nggak bakal nempel, dia perwira. Ngomong apa? Matiin aja, kalau enggak saya matiin kamu. Itu Padahal tadinya belum hubungan baik ya? baik. Itu air kencing keluar tanpa disadarin. Waduh. Pucut kamu ini, kayak itu tuh kayak apa? Kayak dunia ini kayak ngambang gitu. Seketika ya. Nah, itu yang paling parah. Nah, sampai jam 10-an lah. Jam 10-an. Enggak tahu lah, saya itu informasi saya ada di situ tuh. Nah, dulu ada almarhum UU Bangku Sasmita tuh. Dia wartawan harian AB. Harian Angkatan Bersenjata. Dulu Angkatan Bersenjata punya media cetak namanya Harian AB. Itu didobrak. Nah, saya rada bingung waktu itu.
kok itu Pak Dandim hormat ke wartawan itu ya. Oh siap. Parah tuh. Wartawan apa? Harian AB Pak UU. AB itu apa? Angkatan Bersenjata. UU Mangkusa Smita. Itu pokoknya nendang meja, walau mejanya udah gaya kayu jati. Tapi gak ngelawan. Siap. Saya dibawa tuh. Kalau kamu diselamatin lah. Dibawa ke rumahnya. Ya waktu itu rumahnya masih di Pandeglang ya. Padahal dia posisinya wartawan. Nah belakangan baru nanti saya ceritain belakangan kenapa Pak Dandim langsung hormat ke dia tuh ya. Nah, mandi saya di rumahnya, dibeliin baju. Wah yang udah kencing bau kemana-mana. Nah, belakangan saya baru tahu bahwa wartawan di harian Angkatan Bersenjata itu dihargai, tapi bukan diberi pangkat, dihargai dan diperlakukan setingkat kolonel. Nah dia kan letkol. Saya masih banget tuh almarhum itu ngomong gitu, apa harus saya laporkan ke Panglima? Oh siap komandan, gitu. Oh selamat itu. Sejak itu saya tidak berhubungan lagi dengan dia itu. Dan di Pandeglang itu. Ya itu pengalaman yang ya mungkin barangkali kalau untuk orang sekarang ya kartu pesnya diambil aja demo gitu. Kalau dulu mana boleh demo, demo langsung hilang orang itu. Gitu. Di zaman represif itu. Gitu kan Bini. Selain itu apa lagi dengan pengalaman yang ya adalah pengalaman ketika ke Maroko gitu kan. Keindahan pernah ngalamin masa-masa Di Maroko tuh bukan keindahan jadi wartawan enaknya bagaimana? Oh iyalah. Kalau soal enak dulu kan wartawan dulu itu sangat dihargai betul. Nah, kalau Kang Benny cari di YouTube ada lagu namanya Wartawan Ratu Dunia. Ah itu tuh. Itu kosidahan itu. Kosidahan. Ah itu zaman Siapa yang bikin? Ah itu saya lupa. Coba itu kelompok kosidahan dan itu di zamannya Pak Harmoko. Jadi saking menghargainya untuk wartawannya. Nah saya pernah tugas ke daerah mana di Jawa gitu. Nah, ke kecamatan ada adilan meliput gitu. Nah, tahu tuh kalau wartawan mau datang, disambut kayak orang pejabat. Lagunya itu wartawan ratu dunia, wartawan ratu dunia. Akan cari aja di YouTube. Itu di zaman Pak Harmoko itu. Waduh, saking dihargainya kan. Ada itu kalau bupati apa. Nah, dari gaji waktu itu udah kalau di Kompas nggak diragukan ya? nggak diragukan. Udah sangat cukup ya kak. Kita nerima 10.000, 100.000 bisa jadi masalah, bisa berhenti kita. Artinya gaji cukup lah ya. Komitmen tentang itu kalau untuk Kompas nggak diragukan. Dan itu membentuk moral yang beradab, yang moral si wartawan untuk berhati-hati. Jadi Kang Iman nggak nerima tuh? Oh enggak. Ada kalau diterima mati. Saya dapat kamera dari Bupati Bekasi. Masih ingat saya, Pak Sukamartono. Ngasihnya pribadi. Kamera paling hebat waktu itu. Canon apa gitu, terbaru. Saya bawa ke kantor. Saya serahkan waktu ke rebelnya Pak Agus Parengkuan. Udah almarhum ya, tapi terakhir dia Dubes Vatikan. Itu saya sering Pak Agus, saya serahkan. Oke, bentuk moral. Kalau misalkan sampai kondisi saat ini, pengalaman Kang Iman itu masih terus menjadi wartawan. Tadi pertanyaan tadi yang pernah saya sampaikan, nggak jenuh Kang, nggak bosan jadi wartawan, terus setiap hari buka laptop nulis, setiap hari buka laptop, udah puluhan tahun. Iya. Gitu. Ya, dulu Saya salutnya Kang Iman itu komitmennya komitmen ya, memang menulis setiap hari masih kuat buka laptop. Apa nggak jenuh gitu kan? Tingkat kejenuhan kadang-kadang ada. Tapi begini Kang Beni, menulis itu sudah ada risetnya, sudah ada penelitiannya. Itu mengasah otak. Dia alat untuk mengasah otak, untuk mempertajam dan sebagainya.
Tapi ingat, menjadi candu juga. Menulis itu jadi candu ya. Iya. Kalau saya tidak menulis, tidak ini, sekarang bego tuh. Kau Iman ngerasain itu ya? Oh iya. Iya. Di era de setahun 2 tahun saya tidak menyentuh dunia jurnal. Bego beneran ya. Kalau nulis tuh. Dunia jurnal itu kayak orang bego. AO gitu. Tapi ketika saya ya pertama saya menyukai dari SMA soal dunia tulis menulis. Nah, bahkan dari SMP sebenarnya. Nah, ketika itu bertemu match gitu, sehingga itu menjadi semacam, jadi bukan sebuah pekerjaan, dia menjadi kebutuhan yang sehari-hari gitu. Nah, itulah yang kemudian tulisan bisa jadi lebih baik, tepat diksi dan sebagainya gitu kan. Nah, sebagai closing statement kayak gimana gini, apa sebenarnya yang bisa menjadi motivasi buat para wartawan muda saat ini? Sebelum closing statement, saya harus memberikan gambaran, Kang Benny. Gimana? Tadi Kang Benny sudah bilang, dulu sangat dihargai, betul. Wartawan sangat dihargai. Iya. Nah, saat ini posisi wartawan saat ini dibanding dengan dulu ya, benar-benar di era digitalisasi dan sebagainya, di era dimana semua terdistrupsi, semua sektor termasuk cetak terancam dan sudah terbukti banyak bangkrut karena kemajuan teknologi ya. Digitalisasi, informasi menjadi sangat gratis. Orang cukup dengan handphone, medsos, satu dengan jarinya dia bisa mendapatkan begitu banyak informasi. Yang dulu dia harus bayar. Beli surat kabar kan berarti bayar. Nah, sekarang platform-platform itu kayak Google, Yahoo itu sudah sangat menyediakan banyak kan gitu kan, ya gratis. Kemudian itu mendistribusi semua, mengubah semua paradigma tentang bisnis media. Satu itu yang sangat berpengaruh. Sehingga walaupun dari satu sisi lain pemerintah memberikan kebebasan, nah itu juga berpengaruh betul. Sehingga kalau orang dulu sekelompok orang atau pengusaha mau menerbitkan sebuah media itu sangat repot banget. Ya begitu banyak panjang dan begitu banyak seleksinya. Kalau sekarang mudah lah. Ada plus minusnya ya. Plusnya ya itulah masyarakat bisa lebih bebas mendapatkan informasi. Minusnya ya si para pengusaha dia harus pandai-pandai menerapkan model bisnis. Nah, yang kemudian ke wartawan karena saking banyaknya, ya begini, juga harus diakui wajah wartawan sekarang selalu tidak, kan lebih banyak perusahaan media guremnya ketimbang yang ajek ya kan. Media gurem ini juga berusaha menjadi besar. Nah, kadang-kadang ada yang tidak dibayar dan sebagainya. Saya juga pernah mengalami seperti itu gitu. Karena digitalisasi dan sebagainya, dibayar per berita dan sebagainya. Nah, kita juga tidak menutup kemungkinan wartawan juga manusia, dia punya kebutuhan. Kadang-kadang perilakunya itulah yang kemudian tidak jauh-jauh dengan ya mohon maaf, ya sedikit-sedikit memaksa, sedikit-sedikit memeras, sedikit-sedikit kan banyak hal yang dengan teknik dan sebagainya. Itulah yang kemudian mendegradasi citra wartawan. Jadi menjadi seorang wartawan ini bukan lagi sebuah kebanggaan sekarang ini. Iya. Dan itu menjadi pilihan yang kesekian. Kecuali kalau wartawannya di media-media kayak Kompas itu jadi pilihan. Tapi kalau media-media ya media mainstream, Kompas, Tempo, Pikiran Rakyat dan sebagainya itu mungkin jadi pilihan. Karena dia sudah track recordnya sudah kelihatan jelas. Dia sudah membangun manajemen yang baik. Tapi yang baru-baru itu ya begitulah. Dengan minimnya pendapatan dan sebagainya ya membuka peluang. Wartawan itu informasi ada di tangan dia. Iya kan? Bagaimana menggunakan informasi itu? Ya seperti pisau. Pisau kan tinggal mau apa. Kalau kita pakai potong buat motong daging, sayang kan menjadi pisau yang baik. Tapi ketika pisau itu kemudian digunakan untuk membunuh ini dan sebagainya, itu menjadi pisau yang buruk. Nah begitu informasi ketika di tangan wartawan yang baik,
yang sudah terasa dan sebagainya, dia akan menjadi baik. Tapi ketika informasi yang ya sekarang dengan banyak yang ini sebagainya, dia menjadi kurang. Hal-hal kayak begitu tuh, nah itulah yang kemudian mendegradasi wartawan. Nah, lalu apa si perusahaannya ini harus memiliki model bisnis yang tepat dengan era sekarang. Kalau dia mau mengandalkan model bisnis kayak media cetak dengan bisnis konvensional, saya pikir itu tinggal nunggu sebentar saja. Nah, kondisi yang informasi yang udah tidak bisa dibendung tadi, dan profesi menjadi wartawan saat ini, apa sangat tipis harapan bisa diandalkan, kecuali media-media beneran, media nasional kemudian seperti tadi ya. Tapi gini kayaknya yang membuat saya sangat hormat ke Pak Iman itu bisa bertahan terus menerus sampai saat ini menggeluti profesi wartawan. Dan Pak Iman mungkin ke depan gambaran lagi, udahlah gua mah akan terus sampai kakek juga gua tetap akan menulis ya, seperti itu ya. betul ya, Mau besok kiamat juga gua menulis ya. Wartawan kan tidak tergantung media. Ya udah, kalau udah sekelas Pak Iman kan. Iya, artinya begini, kenapa saya bisa bertahan, kenapa masih juga mempertahankan, ya, kira-kira begitulah. Jangan bertahan ya, mempertahankan. Dan saya enjoy aja tuh. Kenapa? Ya karena dia adalah bagian dari satu, saya pandangan spiritual saya, dia anugerah dari Allah, keahlian yang anugerah dari Allah. Kedua, saya memang senang dari awal itu, saya bilang dari SMP memang sudah tulis menulis. Saya lupa cerita, saya sering bikin cerpen. Dulu kan ada majalah gadis, majalah ini yang cerpen-cerpen kayak gitu sering muat. Puisi-puisi saya juga. Jadi memang itu anugerah. Berarti boleh saya katakan juga Kang Iman adalah sosok yang setia terhadap profesi. Kira-kira begitulah ya. Itu apapun ya. Tapi gini, itulah tadi saya bilang. Tapi ingat Kang Beni, dunia wartawan itu sangat terbuka, banyak opportunity. Ada Malik itu dari wartawan, ya kan? Banyak. Kalau ke era kekinian, Bamsud itu dulu wartawan, ya kan? Bambang, Babab itu tuh. Fadlin John dulu wartawan. Emang nggak pernah tertarik kan? Misalkan dulu mungkin pernah waktu muda-muda ada tawaran loncat. Oh banyak. Cuma gini, banyak. Tadi itu cuma begini. Saya tadi bukan cerita soal kepada sayangnya, tapi ingat Kang Ben, menjadi wartawan itu secara materi mungkin dibandingkan dengan profesi yang lain itu sangat jauh. Apalagi dibandingkan dengan profesi dokter, wah, gitu kan ya. Dari bumi ke langit ya. Ya kira-kira begitu. Kenapa saya tidak dengan pengacara ya, karena dia ada pengacara yang sudah kayak hebat banget gitu kan. Itu nggak jadi apple to apple-nya susah. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Kang Beni akan lebih mudah membangun jaringan dengan label wartawan ketimbang Kang Beni dengan label dokter atau dengan label guru, manajer. Kalau Kang Beni membangun jaringan manajer, ya Kang Beni akan jaringannya ke jaringan manajer, jaringan yang tidak jauh-jauh dari itu. Tetapi kalau Kang Beni dengan label wartawan, maka Kang Beni dari yang haram jadah sampai sejadah itu bisa akan bangun jaringannya gitu loh. Dan ketika jaringan itu terbangun, maka berbagai opportunity akan datang, berbagai kesempatan akan muncul. Akan mau apa? Mau jadi politisi. Banyak teman-teman kita yang jadi komisioner apa aja, komisioner KPI, KI dan sebagainya. Ada yang berlatar belakang wartawan, banyak hal. Itu kayak kira-kira. Jadi closing statementnya Kang Beni, jangan dilihat wartawan
sebagai sebuah pekerjaan. Lihatlah wartawan sebagai sebuah profesi, itu akan berbeda. Ketika Kang Benny mengatakan wartawan itu sebagai sebuah pekerjaan, ya Kang Benny hanya kayak taksi, sekian argo dibayar selesai. Tapi ketika saya, teman-teman melihat wartawan sebagai sebuah profesi, dia profesi, dia tidak akan tergantung dengan media. Kapanpun dia adalah seorang wartawan yang harus menyajikan berita, memenuhi layanan publik dan sebagainya, bla 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 banyak hal. Begitu Kang Benny. Jadi saya bagi teman-teman yang pengen jadi wartawan, jadilah wartawan dengan meyakini itu sebagai sebuah profesi, bukan sebuah pekerjaan. Itu akan berbeda jauh. Begitu Kang Benny. Rasanya berbeda jauh ya. Jadi kalau dia niatnya menjadi wartawan kemudian ingin Hanya sebagai pekerjaan, sudah selesai, gampang. Dan bentar kalau ada kesempatan yang lain, ada kesempatan lain loncat, shoot. Kita ada kesempatan pekerjaan lain yang lebih besar, wajar sebagai manusia kan. Bisa menemukan orang-orang kayak Kang Iman dengan 1000 banding 1 kayak gini. Siap. Mungkin kita nanti akan lanjut lagi dengan tema-tema yang lain. Tapi untuk sementara kita closing di sini. Terima kasih Kang Iman. Ya, assalamualaikum. Off.